dan juga banyak juga terjadi di Republik Indonesia juga ya dari rekan-rekan dari jajaran PH datang betul bahwa karena mengingat seperti yang Bapak bilang barusan bahwa pakaian bekas itu dilarang. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad Saiful ya. Pak Ahmad Saiful dan rekan-rekan sekalian, kalau di masyarakat katakanlah di pasar-pasar seperti itu ada pihak yang pengawasan. Dan hal ini nanti ada Balai Tata Tertib Niaga dari Kementerian Perdagangan, APH, baik itu dari kepolisian, dari kejaksaan, bahkan dari TNI juga, kepolisian, kejaksaan dan juga TNI dan aparat terkait untuk bersama-sama bagaimana caranya kalau memang ada pemasukan garment atau tekstil produksi yang ilegal melalui Tanjung Perak. Kita dan rekan-rekan pers juga bisa memberikan kepada kami informasi apabila ada indikasi pakaian ilegal memasuki Tanjung Perak dari luar negeri. Karena pada saat di lapangan, saat di pasar, ada juga pakaian-pakaian yang berasal dari produksi dalam negeri. Pun itu misalkan yang dari luar negeri, kewenangan ada di kementerian terkait untuk pengawasan bersama dengan kita. Terima kasih. Diberitahukan dengan tidak lengkap. Kadang diberitahukan di pemerintah impornya adalah pakaian, namun kedapatan adalah pakaian bekas. Dan kadang tidak diberitahukan. Nah, model-model seperti ini tentunya sudah kita lakukan penelitian oleh rekan-rekan penyidik dari Bea Cukai Tanjung Perak. Setelah dilakukan penelitian, ternyata barang-barang ini tidak boleh masuk. Dan terhadap pelaku-pelaku ataupun importer tersebut tentunya akan kita kenakan sanksi. Misalkan sanksi sampai dengan pemblokiran perusahaan atau sanksi misalnya denda administrasi dan lain sebagainya. Namun karena barangnya ditetapkan sebagai barang dikuasai negara atau barang milik negara, makanya barangnya kita rampas sebagai milik negara. Tentunya dari teman-teman nanti yang menjelaskan dari Tanjung Perak itu ada sanksi terhadap perusahaan-perusahaan pelaku seperti ini. Sampai 2024 tentunya ini adalah beberapa kali penindakan, bukan hanya satu penindakan. Jadi saya jujur saja belum mendapat data yang pasti terhadap mekanisme di kita di Bea Cukai terhadap barang-barang yang dilarang ini. Kita akan melakukan penindakan untuk barangnya dan dinyatakan sebagai barang dikuasai negara. Dan apabila terhadap perusahaan itu misalkan mengulang kembali perilakunya ini, tentunya ada sampai kepada tingkat penyidikan. Teman-teman juga bisa dilakukan penyidikan terhadap itu, bahkan tidak pidana, bisa kita tindak pidana. Namun dalam hal ini adalah tidak pidana berupa administrasi, pelanggaran berupa administrasi, sehingga hanya barangnya yang melakukan penindakan. Dan ini teman-teman di sini ada unit penindakan dan penyidikan, ada unit layanan informasi. Tentunya apabila mereka mengulang kembali, sanksi yang lebih tegas adalah dengan penyidikan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Kecuali misalkan niat yang sangat kuat dari mereka, katakanlah masuk secara masif, penyelundupan tanpa membuat dokumen, kontainer masuk, barangnya berisi ini semua adalah sah untuk ditingkatkan kepada tingkat penyidikan. Dan ini adalah berupa pelanggaran administrasi dan tidak pidana penyidikan. Untuk kali ini kita kenakan sebagai pelanggaran administrasi. Makanya barangnya kita lakukan penindakan berupa perampasan oleh negara. Agak diangkat gak apa-apa Bapak, tunjukin. Ditunjukin dulu Bapak isi barangnya. Kepala Tanjung Perak sing di sana. Mau jadinya apa dulu? Sing di pinggir endi? Dulu ya, 1, 2, ya. Ikut ah. Ikut ah. Kemudian 3, 2, kami silakan. Pembakaran telah selesai dilaksanakan. Lukur. Ditunjukin dulu Bapak, tunjukin dulu. Sisi sini. Nah, sorry. Tidak ada bisa cukainya.
Tunjukin sini Bapak, arah sini Bapak, arah sini. Bapak, arah sini. Izin sebelah kanan, Bapak. Ayo Bapak. Kanan, ya. 3, 2, 1. Ambil lagi satu lagi. Bea Cukai Tanjung Perak melakukan pengusahaan pakaian bekas ilegal berupa bapres, ada juga kain gulungan dan juga minuman berbagai alkohol dengan sebanyak 4,3 ton pakaian bekas bapres dan 143 buah dan 52 roll kain tenunan dan 517 botol dan 1 botol rum minuman beralkohol. Ini semua didapati saat dilakukan penindakan pemeriksaan fisik barang oleh pemeriksa Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Perak yang diimpor umumnya dari negara Cina. Total nilai barang sebanyak 243 juta. Dan kali ini adalah pemusnahan yang kesekian kali terhadap barang-barang yang dilarang masuk ke Indonesia seperti ini. Perlu diketahui bahwa pakaian bekas ini tentunya mengganggu terhadap industri dalam negeri untuk produksi pakaian jadi, dan juga secara kesehatan juga dilakukan untuk kelayakannya digunakan, sehingga kami beserta dengan jajaran di pelabuhan, semua PH dari kepolisian, kejaksaan, dari TNI, dari KSOP, dari termasuk Pelindo dan juga Lantamal, bahu-membahu berkoordinasi untuk senantiasa bersama-sama kita mencegah pemasukan barang-barang ilegal seperti ini. Minimal saat kita lakukan penindakan, kita akan telusuri terus bagaimana hal-hal ini mau terjadi terus ke Indonesia, dan kami butuh dukungan dari masyarakat semua dalam rangka menciptakan agar barang ilegal ini tidak masuk ke Indonesia. Saat ini sejak semester 2 2023 yang telah memenuhi syarat dimusnahkan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan, dalam hal ini adalah KPKNL Surabaya. Secara waktu pemasukan bisa kapan saja, kadang sebulan sekali, kadang seminggu sekali. Jadi mekanisme di kita ada kontainer yang dilakukan pemeriksaan fisik barang. Disitulah bagaimana kita menemukan barang-barang ilegal ini bisa masuk dan kita lakukan penindakan. Biasanya kamuflasenya apa sih Bang? Kadang salah memberitahukan, tidak diberitahukan dalam dokumen impor. Itu adalah modus yang mereka lakukan seperti itu. Kerugian negara mencapai berapa? Untuk secara nilai barang, untuk yang kita musnahkan sebanyak Rp243.164.000. Namun dari sisi penerimaan bisa dikatakan tidak signifikan, namun yang perlu kita perhatikan bahwa apabila barang-barang seperti ini masuk ke Indonesia, dampaknya akan lebih luas daripada penerimaan negara. Tentunya akan merusak terkait kesehatan dan juga industri dalam negeri. Izin Bapak mungkin ada. Larangan barang impor sudah paham betul. Kementerian Perdagangan dan terkait sudah mengeluarkan aturan yang sudah bisa dilihat melalui internet maupun secara asosiasi yang dilakukan teman-teman di Bea Cukai Indonesia. Kita mewarning kepada para pelaku untuk tidak melakukan importasi barang-barang ilegal seperti ini, karena sanksinya adalah sampai kepada penyidikan tindak pidana kepabianan dengan hukuman adalah penjara. Jadi jangan pernah mencoba lagi untuk masukkan barang-barang seperti ini ke Indonesia, karena negara sudah membuat aturan, kita aparat semua termasuk polisi, jasa, TNI dan yang lain, Bea Cukai akan melaksanakan tanpa pandang bulu.